Selamat datang di acara Jelajah Kuliner episode Cerita Rasa. 欢迎收听美食无国界. Apa kabar para Jika lovers, para Jikers? Semoga sehat sejahtera selalu, jiwa dan raga. Beberapa waktu lalu saya membaca berita ada 5 makanan Indonesia yang diperkirakan telah ada lebih dari 1000 tahun di atas dunia ini. Hal ini menarik perhatian saya dan saya mencari tahu apakah makanan Taiwan juga ada yang demikian. Ternyata memang tidak sedikit, hanya saja sebagian besar adalah masakan di Tiongkok dan tampaknya belum mendapatkan catatan tertulis adanya kuliner Taiwan dalam buku sejarah kuno. Mungkin karena penduduk asli Taiwan sejak zaman dulu bertradisi lisan, jadi sulit menemukan prasasti sejarah. Nah, teman-teman, apa 5 makanan Indonesia yang telah berusia lebih dari 1000 tahun? 5 makanan Indonesia yang diperkirakan telah ada lebih dari 1000 tahun. Pertama adalah urap. Ya, betul, urap. Saya suka sekali urap. Urap adalah hidangan sayuran dengan parutan kelapa dan telah disebut dalam prasasti Lingga Suntan tahun 929 Masehi dari Kerajaan Medang atau Mataram kuno. Dan yang kedua adalah lalapan. Sayuran mentah yang disantap dengan sambal tercatat dalam prasasti Jeru-Jeru tahun 930 Masehi dari masa Kerajaan Medang. Menarik sekali bukan? Urap, lalapan, dan satu lagi dodol. Makanan manis dan kenyal yang disebut dalam saduran Ramayana versi Jawa yang diperkirakan berasal dari akhir Kerajaan Medang. Dan apalagi selain urap, lalapan, dodol, yaitu rawon, sup daging hitam khas Jawa Timur, diperkirakan sudah ada sejak zaman Kerajaan Mojopahit. Dan yang terakhir adalah dawet, minuman tradisional Jawa yang terbuat dari campuran tepung ketan dan tapioka. Dawet sudah ada sejak abad ke-12 Masehi. Wow, menarik sekali bukan? Selain kelima makanan di atas, ada juga makanan lain yang diperkirakan sudah ada sejak ribuan tahun lalu, seperti nasi jemblung, dendeng, dan tape ketan. Teman-teman Jikers, meskipun Taiwan tidak ada prasasti serupa yang mencatat makanan bersejarah sejak 1000 tahun lalu, tapi ada sebuah buku yang berjudul Sejarah Kuliner Taiwan, 餐桌上的台湾史. Buku 餐桌上的台湾史 Sejarah Kuliner Taiwan mengajak kita berjalan jauh ke masa sebelum orang-orang Han datang ke Taiwan. Kita akan menelusuri bagaimana bahan makanan dan hasil bumi sampai ke Pulau Formosa ini lalu dikenal oleh dunia. Dari masa pendudukan Belanda, pemerintahan Ming dan Qing, kolonial Jepang, sampai era Republik Tiongkok. Semua meninggalkan jejak pada rasa Taiwan. Dan siap-siap karena beberapa masakan Taiwan yang Anda pikir Anda kenal, ternyata ceritanya tidak sesederhana yang dibayangkan. Contohnya buah yang kita sukai, yaitu buah mangga. Tahukah Anda, orang Taiwan menanam mangga sudah sejak tahun 1562. Di masa dinasti Ming, tepatnya era Kaisar
jiaqing. Buah ini dibawa oleh orang Belanda, kemudian ditanam di Taiwan, dan akhirnya berakar di pulau ini selama lebih dari 400 tahun. Jadi setiap kali kita makan potongan mangga manis di Taiwan, ingatlah kita sedang mencicipi sejarah panjang yang bermula di abad ke-16. Sebuah catatan tertua tentang mangga di Taiwan muncul pada tanggal 19 Februari tahun 1625. Saat itu, Martin Song, gubernur pertama Taiwan dari VOC, menulis surat ke kantor pusat di Batavia. Isinya lumayan unik. Begini katanya, tolong kirim beberapa ekor kuda lengkap dengan pelana dan tali kekang. Kuda di sini sangat mengesankan bagi penduduk dan bisa dipakai untuk mengendalikan mereka kalau perlu. Oh ya, kirim juga bibit buah-buahan, anggur, mangga, leci, durian. Dari surat itu kita tahu mangga sudah dibawa Belanda ke Taiwan pada awal abad ke-17. Mereka menanamnya di daerah yang kini kita kenal sebagai Liujia, Dongshan, Guantian, dan Baihe di Tainan, yaitu Taiwan Selatan. Jenisnya pun beragam, yaitu Cai Sen A, Xiang Sen A, dan Ba Sen A, sampai Niu Xia. Seiring waktu, pohon mangga ini menyebar ke selatan, menyeberangi sungai Gaoping, dan mungkin karena iklim di sana lebih mirip dengan kampung halamannya di Batavia, mangga di daerah selatan bisa matang lebih cepat. Dan pada tahun 1685, dalam Taiwan Gazetteer era Kangxi, mangga dicatat sebagai buah impor dari Belanda dengan 3 jenis utama, mangga wangi, mangga kayu, dan mangga daging. Mangga kayu rasanya lebih unggul dari mangga daging, tapi yang terbaik adalah tetap mangga wangi. Salah satu yang paling legendaris dari mangga lokal alias Tumangguo, inilah nenek moyang semua mangga Taiwan modern. Panennya paling awal mulai April, puncaknya Mei dan Juli. Kulitnya kuning kehijauan, ukurannya kecil-kecil, seratnya kasar. Tapi rasanya asam manis segar dengan aroma yang memikat. Dan mangga lokal ini sering dijadikan batang bawah untuk okulasi mangga-mangga unggul lainnya. Lalu, mengapa Tainan, Kaohsiung, dan Pingtung dijuluki kampung mangga? Jawabannya ada di iklim. Mangga suka panas, takut embun beku, dan butuh musim kering saat berbunga. Jadi persis seperti kondisi di wilayah selatan Taiwan, terutama di bawah garis balik utara. Menarik bukan teman-teman? Seiring berjalannya waktu, mangga Taiwan makin bervariasi. Tahun 1910-an, Jepang membawa lebih dari 30 varietas dari Indonesia dan Kalkuta, termasuk jenis Black Perfume and White, serta Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1954, Taiwan mengimpor mangga dari Florida, Irwin, Haden, Kate, Zil, dan Ken. Nah, cerita mangga kita sambung lagi di Jelajah Kuliner pekan depan. Dan teman-teman sendiri, apakah punya andalan masakan yang 1000 tahun lebih? Jangan segan-segan kirimkan kepada saya. Terima kasih, kita jumpa lagi di pekan depan.